Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pro 1 RRI Labuan Bajo, Anda masih bersama saya Ecak Masita pendengar. Kita selanjutnya akan update KSOP perpanjang penutupan pelayaran Labuan Bajo hingga 29 Januari. Pendengar, keselamatan pelayaran kembali menjadi perhatian utama kita hari ini ya. Mengingat kondisi cuaca yang belum stabil, KSOP Labuan Bajo resmi memperpanjang penutupan sementara pelayaran hingga 29 Januari mendatang. Langkah ini tentu berdampak pada aktivitas wisata dan juga logistik begitu ya, dan juga bagaimana kebiasaan masyarakat dan juga wisatawan sebelumnya. Pendengar, pagi ini kita akan berbincang langsung dengan Kepala KSOP Labuan Bajo. Ada Pak Slamet. Pak Slamet, selamat pagi. Selamat pagi Kak Ica. Pak Slamet, bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah masih diberi kesehatan Kakak. Sehat ya, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini Pak. Iya Kak. Iya, Pak Slamet, kita langsung saja ya. Apa pertimbangan utama atau data dari BMKG seperti apa yang akhirnya KSOP memutuskan untuk memperpanjang penutupan pelayaran dari tanggal 27 Januari hari ini hingga 29 Januari ya Pak Slamet? Siap Kak. Jadi perpanjangan penutupan pelayaran hingga tanggal 29 Januari 2026 dilakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan pelayaran dengan mengacu kepada informasi dan peringatan resmi dari BMKG yang masih menunjukkan kondisi cuaca laut belum kondusif di perairan Labuan Bajo. Adapun pertimbangan utama yang menjadi dasar keputusan tersebut diantaranya yang pertama, perakiraan BMKG yang menyatakan masih adanya potensi cuaca ekstrim yang berupa kecepatan angin yang tinggi dan berubah, tinggi gelombang laut yang masih berada di atas ambang batas keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal penumpang dan kapal kecil. Peringatan dini ini atau early warning terkait kondisi gelombang dan angin di wilayah perairan pelabuhan dan alur pelayaran yang berpotensi membahayakan keselamatan kapal, awak kapal dan penumpang Kakak. Demikian. Pak Slamet, apakah penutupan ini berlaku untuk seluruh jenis kapal atau jenis kapal tanpa pengecualian, atau ada rute khusus yang masih dinyatakan aman atau bisa dilalui begitu oleh pihak kapal atau wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo? Ya, siap. Jadi begini, penutupan pelayaran ini berlaku untuk seluruh kapal wisata termasuk speedboat yang beroperasi di wilayah perairan Labuan Bajo tanpa pengecualian selama kondisi cuaca gelombang laut masih dinyatakan tidak aman menurut informasi dari BMKG. Keputusan tersebut diambil karena kapal wisata dan speedboat memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap gelombang angin kencang dan perubahan cuaca yang cepat sehingga risiko terhadap keselamatan penumpang. Untuk saat ini tidak ada rute pelayaran wisata yang dinyatakan aman untuk dilalui. Seluruh aktivitas pelayaran kapal wisata, baik untuk tujuan wisata bahari maupun antar pulau dengan menggunakan speedboat dihentikan sementara sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau sampai dengan ada pemberian resmi dari BMKG yang menyatakan kondisi perairan telah aman. KSOP terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala berdasarkan informasi cuaca terbaru dari BMKG. Pelayaran kapal wisata akan dibuka kembali setelah persyaratan keselamatan dipenuhi. Jadi untuk kapal pelni, kapal roro tetap bisa melakukan pelayaran Kakak. Oke, begitu ya. Baik, Pak Slamet, semenjak ditetapkan aturan penutupan pelayaran ini begitu, bagaimana pantauan dari KSOP terhadap kepatuhan para operator kapal wisata Pak? Apakah ada kendala atau penumpukan wisatawan di Labuan Bajo di pelabuhan khususnya akibat kebijakan ini?
Ya Kak, sejauh ini pantauan kami menunjukkan bahwa sebagian besar operator kapal telah mematuhi kebijakan penutupan pelayaran yang ditetapkan oleh KSOP. Para operator pada umumnya kooperatif dan memahami bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaan memang terdapat beberapa kendala terbatas. Ini terkait penyesuaian jadwal keberangkatan serta pembatalan perjalanan wisata yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun demikian, hingga saat ini tidak terjadi penumpukan wisatawan yang signifikan di pelabuhan. KSOP bersama instansi terkait dan pengelola pelabuhan telah melakukan pengaturan arus penumpang serta menyampaikan informasi secara intensif kepada operator wisatawan hingga situasi tetap terkendali dan kondusif. KSOP juga melakukan pengawasan dan koordinasi di lapangan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan secara konsisten sekaligus meminimalkan dampak bagi wisatawan selama masa penutupan berlangsung. Langkah tegas apa kemudian yang disiapkan oleh KSOP jika masih ada pihak yang nekat melakukan pelayaran diam-diam di tengah masa penutupan ini, Pak ya? Ya, KSOP tidak mentoleransi adanya pelanggaran terhadap kebijakan penutupan pelayaran ini. Setiap pihak yang tetap nekat melakukan pelayaran tanpa izin resmi di tengah masa penutupan akan dilaksanakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang pelayaran serta perubahan ketiga Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Langkah tegas yang diambil diantaranya penolakan surat persetujuan berlayar bagi kapal yang terbukti melanggar, penghentian dan penahanan kapal di pelabuhan oleh Jasa Bandar, pengenaan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin operasional. Koordinasi penindakan bersama aparat penegak hukum, diantaranya Polair, TNI Angkatan Laut, apabila ditemukan pelanggaran tersebut. KSOP juga meningkatkan pengawasan dan patroli selama masa penutupan untuk mencegah adanya pelayaran ilegal. Kebijakan ini bukan semata-mata bersifat represif, tetapi merupakan upaya untuk melindungi keselamatan penumpang, awak kapal, dan pelaku usaha itu sendiri. Kami menghimbau seluruh operator kapal wisata untuk tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak mengambil risiko yang dapat berakibat fatal. Demikian, Kakak. Pak Slamet, perkiraan dibukakan kembali itu sekitar tanggal berapa, Pak? Kalau boleh diinformasikan atas dasar mungkin sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait perkiraan cuaca begitu. Iya, Kak. Jadi indikatornya adalah selama perkiraan cuaca dari BMKG dinyatakan berbahaya, makanya kita tutup, Kakak. Begitu ada informasi perubahan cuaca dari BMKG dan menyatakan kondisinya bisa melakukan pelayaran untuk kapal wisata maupun speedboat, maka kita akan melakukan membuka pelayaran kembali. Baik, terima kasih Pak Slamet. Terakhir, pesan singkat yang disampaikan dari Pak Slamet mungkin untuk masyarakat pesisir dan pelaku wisata agar tetap tenang begitu ya, namun tetap waspada saat ini. Ya, betul. Jadi kami menghimbau pada masyarakat pesisir dan pelaku wisata untuk tetap tenang, tidak panik, namun tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan laut yang masih dinamis. Karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kebijakan penutupan ini bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat, melainkan untuk melindungi keselamatan jiwa agar kita semua dapat kembali beraktivitas dengan aman ketika kondisi sudah memungkinkan. Kami mengajak seluruh pihak untuk mematuhi arahan petugas, mengikuti informasi resmi dari BMKG dan KSOP, serta tidak mengambil risiko yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita berharap aktivitas pelayaran ini dan pariwisata dapat berjalan normal kembali dalam keadaan aman dan kondusif. Iya, baik, terima kasih Pak Slamet informasinya pagi ini ya, dan ini menjadi pengingat bagi kita semua Pak Slamet bahwa laut tidak bisa ditebak dan mengikuti arahan otoritas adalah memang kunci keselamatan saat ini. Jadi semoga cuaca kembali membaik, aktivitas kembali pulih seperti semula Pak Slamet ya. Iya, Kakak, demikian.
Baik, terima kasih Pak Slamet. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Siap, terima kasih Kakak. Salam sehat dan tetap optimis. Inspirasi